Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafani Katilawati. Saya akan menjelaskan peranan ICT dalam dunia pendidikan. ICT atau yang biasa dikenal dengan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah sistem atau teknologi yang dapat mereduksi batasan ruang dan waktu untuk mengambil, memindahkan, menganalisis, menyajikan, menyimpan dan menyampaikan data menjadi sebuah informasi. Pemahaman yang lebih umum, istilah tersebut mengarah pada perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi multimedia dalam berbagai macam bentuknya, yang telah memiliki berbagai kemampuan menjadi pengelolaan data atau informasi, alat kontrol, alat komunikasi, media pendidikan, hiburan, dan lainnya. Manfaat ICT menurut penelusuran UNESCO pada tahun 2013, ada 5 manfaat melalui penerapan TIK dalam sistem pendidikan. Yang pertama, mempermudah dan memperluas akses terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kesetaraan pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen, tata kelola, dan administrasi pendidikan. Adapun peranan TIK di bidang pendidikan yaitu TIK sebagai gudang ilmu pengetahuan, TIK sebagai alat bantu pembelajaran, dan TIK sebagai fasilitas pendidikan. Dan TIK sebagai fasilitas pembelajaran. Dari peranan-peranan yang saya sebutkan di atas, maka bisa kita terapkan sebagai sebuah contoh konkret dalam dunia pendidikan. Berikut ini adalah penerapan TIK di bidang pendidikan. Yang pertama, proses penerimaan siswa, proses belajar mengajar, proses penelitian, proses berorganisasi dan beraktivitas, dan proses administrasi. Di dalam TIK juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, melalui TIK gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat para murid. Yang kedua, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit. Yang ketiga, pengajar dapat membuat kelas interaktif. Sedangkan kekurangannya permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat yang sedang digunakan, terlalu mahal untuk dimiliki, kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang minim akan teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi salah satu contoh penggunaan TIK untuk media pembelajaran matematika. Di sini saya menggunakan software Adobe Flash Professional. Dalam software ini, kita dapat membuat suatu aplikasi yang bisa digunakan siswa dan guru. Pada aplikasi media pembelajaran yang saya gunakan ini berisikan tentang pembelajaran bangun datar. Dan inilah contoh media yang pernah saya buat dalam semester lalu. Saya namai Matematika Application. Di sini tentang bangun datar, macam-macam bangun datar. Saya membuat 7 macam bangun datar seperti persegi panjang, persegi, segitiga, lingkaran, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan jajar genjang. Kita coba persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki ciri-ciri, ada 6 ciri-ciri. Rumus luasnya panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Kita kembali ke menu awal. Di sini juga ada persegi. Persegi memiliki 6 ciri-cirinya. Rumus luasnya sisi kali sisi dan rumus kelilingnya 4 kali sisi. Kita masuk ke segitiga. Di segitiga juga ada 2 macam. Dan rumus luasnya setengah kali alas kali tinggi keliling segitiga sama sisinya, 3 kali sisi keliling segitiga sama kakinya, alas tambah 2 kali sisi. Kita masuk ke lingkaran. Di lingkaran hanya memiliki 2 ciri-ciri, terdiri dari hanya satu sisi, simetri putih dan simetri lipatnya tak terhingga. Rumus luasnya
pi r kuadrat, rumus kelilingnya 2 pi r. Pi-nya itu bisa 22/7 ataupun 3,14. Kita masuk ke trapesium. Di trapesium ini memiliki 3 ciri-ciri, terdapat dari 4 buah sisi dan titik sudut, mempunyai sepasang sisi yang posisinya sejajar akan tetapi tidak memiliki ukuran yang sama panjang, sudut yang berada di antara sisi sejajar biasanya adalah 180 derajat. Rumus luasnya setengah kali sisi 1 tambah sisi 2 dikali tinggi. Kita masuk ke layang-layang. Di layang-layang terdapat 6 ciri-cirinya dan rumus luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Ciri-cirinya terdapat dari 4 buah sisi dan 4 buah titik sudut, memiliki 2 pasang sisi yang ukurannya sama panjang, terdiri dari 2 buah sudut yang besarnya sama, diagonalnya berpotongan secara tegak lurus. Salah satu diagonal pada layang-layang akan membagi diagonal yang lain sama panjang. Kita bisa masuk ke belah ketupat. Belah ketupatnya juga memiliki 6 ciri-ciri, rumus luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, rumus kelilingnya 4 kali sisi. Jajar genjangnya memiliki 7 ciri-ciri, rumus luasnya alat kali tinggi. Jika kita ingin keluar, maka di setiap menunya kita bisa keluar. Kita coba. Nah, sekarang kita masuk lagi. Coba kita akan mencoba di persegi. Bisa keluar juga. Sekarang kita akan masuk ke segitiga. Kita coba tombol exit-nya. Bisa keluar juga. Sekarang kita akan masuk ke lingkaran. Klik. Bisa keluar juga kan? Kita coba. Bisa keluar juga. Sekarang coba kita akan memulai. Sama saja bisa keluar. Pada kesempatan ini, pada semester ini, saya ingin membuat media pembelajaran seperti ini, tapi agak berbeda disertai dengan contoh dan soal-soal latihan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.